Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi sahabat. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi di channel ini untuk bertolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan seorang bintang tamu, yaitu yang menjadi narasumber di channel Yusuf Manubulu malam ini, yang bernama Bapak Dahlan. Dalam pengakuannya, Bapak Dahlan dulu adalah seorang yang anarkis ketika masih di Islam. Katanya suka mengganggu kalau umat agama lain menjalankan ibadah, dan bahkan di dalam thumbnailnya di Yusuf Manubulu itu malah merusak gereja begitu. Dan katanya si narasumber ini pernah belajar di pondok pesantren ya, antara tahun 88 sampai tahun 93. Nah, di sini ada Pak Cabe yang memberikan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang pendidikan apa sajakah yang pernah dinyam oleh narasumber tersebut di pesantren. Oke, untuk selengkapnya mari kita simak sebuah perbincangan antara Pak Cabe dengan narasumber di channel Yusuf Manubulu. Lalu kita ke apa namanya, ke Muslim dulu nih, Cabe. Selamat malam, Pak Cabe. Selamat malam, halo. Ya, selamat malam. Bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Oke, selamat malam, Pak. Dan selamat malam untuk Pak. Sugeng dalu, Pak Cabe. Nggih, sugeng dalu. Aduh, kangen karo Pak Cabe aku. Kalau tak datang Pak Dahlan kedap, Pak. Oh, monggo Pak Cabe. Nggih. Pak Dahlan tadi menceritakan tentang latar belakangnya itu, salah satunya itu mulai tahun 80 sampai 88, selama 8 tahun itu berada mondok pesantren ya Pak ya. Iya Pak, betul Pak, betul sekali Pak. Masa kecil saya Pak. Juga mempelajari tentang dai atau belajar dakwah juga ya Pak ya. Gimana Pak, kurang jelas Pak? Suaranya kurang jelas Pak. Tadi di pondok pesantren selain pelajaran-pelajaran reguler, Bapak juga mempelajari istilah Bapak dai atau belajar dakwah gitu ya. Iya betul. Menurut pengakuannya, Pak Dahlan di antara tahun 1980 sampai 1988 berada di pondok pesantren. A few moments later. Coba Pak, ini kalau anak pondok pesantren meskipun surat-surat lain nggak hafal, surat ini pasti hafal. Tolong dilanjutkan Pak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cabe ada. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Moga Pak dilanjutkan Pak. Begini Pak Cabe, dikarenakan saya imannya sudah ke iman percaya kepada Kristus, bukannya saya tidak mau, tetapi saya sudah lebih daripada cukup, saya tidak membaca itu Pak. Tapi kalau Bapak kepengen, maaf kata, agar supaya saya ini jenengan percaya saya ini pernah di pondok pesantren tahun segitu, bisa dibuktikan di tempat asal kami Bapak. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Di sini Pak Cabe meminta untuk membacakan, untuk melanjutkan Quran surat Al-Mulk tersebut ya kepada Pak Dahlan. Kalau pernah berada di pesantren tentunya tahu dan bisa melanjutkan apa yang diminta oleh Pak Cabe. Tetapi di sini Pak Dahlan mencoba berkilah dan kayaknya ngeles begitu. Pondok pesantrennya mana, iya, Pak? Gimana Pak? Saya di wilayah Semarang, Bapak. Ya, nama pondok pesantrennya apa, Pak? Ini anu Pak, kurang tepat Pak. Bisa apa namanya? Kalau menurut saya kurang tepat Pak. Tidak bisa saya sampaikan Pak di sini Pak. Nanti di Japri aja Pak, di Japri aja Pak. Saya di Japri aja Pak. Sebetulnya itu kan, halo Pak Cabe. Halo Pak Cabe. Halo, ya. Halo Pak Cabe. Halo. Itu kan kepengen membuktikan bahwa saya pernah di pondok pesantren tahun 80-an sampai 88, 89. Bahkan saya 91, 92, 93, 94 itu saya ada di pondok pesantren. Cuman saya putuskan untuk saya laju dari rumah karena kan dekat Bapak. Gitu Pak. Tapi kalau Bapak kepengen saya membuktikan bahwa saya ini pernah di pondok pesantren, bisa Japri ke saya Pak. Itu malah lebih baik Pak. Begitu, karena walaupun saya hafal sekalipun ya Pak, saya pada saat ini saya berkomitmen saya tidak bisa apa namanya menyampaikan isi-isi di dalam kitab suci yang sudah tidak saya imani lagi, begitu Pak. Tapi di dalam begitu, Pak Cabe. Bapak tadi kan juga menyitir beberapa ayat Al-Quran. Atau ayat Al-Quran yang Bapak sitir tadi, Bapak baca sekalian Arabnya, sekalian artinya. Nah, kalau saya baca artinya kan saya tetap ini saya jawab Pak, karena saya tadi sudah membaca ataupun saya etika dari iman percaya saya ini sudah komitmen saya Bapak. Bahkan bisa saya buktikan bahwa kalau Bapak nanti bisa japri saya, bisa menghubungi Pak Yusuf Manubulu. Ya Pak, saya demi untuk menjaga kerukunan beragama Bapak, karena sampai detik ini saya sama beliau-beliau, sama pengurus-pengurus pondok pesantren tersebut, itu kami menjaga hubungan yang baik Pak. Begitu Bapak. Iya, kita setuju sekali kalau apapun iman kita, itu kita secara humanisme, secara kemanusiaan itu tetap berhubungan baik, itu sangat setuju. Namun demikian, karena Bapak tadi menyampaikan kesaksian, dan juga dalam kesaksian Bapak tadi toh juga menyitir beberapa ayat Al-Quran, berarti Bapak sebetulnya tidak alergi terhadap Al-Quran. Nah, kenapa tidak dibuktikan saja? Atau begini, Bapak tadi juga menyampaikan belajar dai atau belajar dakwah, istilah bagaimana kalau Bapak mencontohkan preambul atau pembukaan. Pak Cabe. Halo. Pak Cabe. Itu kan menurut pemikiran Bapak pada saat ini, ya toh? Yeah. Itu kalau menurut saya pikir langkah saya lebih maju daripada pemikiran Bapak pada saat ini, begitu Pak? Iya. Karena saya tidak hanya membaca, ini bagian daripada integritas saya yang mesti harus saya jaga Pak. Itu Pak, bukan saya takut, bukan saya tapi jenengan kalau memang kepengen tahu kepastian untuk yang dua hal yang saya sampaikan tadi, Bapak bisa japri saya ataupun japri ke Pak Yusuf Manubulu, saya pertanggungjawabkan Pak, demi untuk damai sejahtera yang ada di muka bumi ini Pak, yang ada di Indonesia khususnya Jawa Tengah Pak. Baca. Di sini Pak Cabe hanya meminta untuk membacakan ayat yang telah tadi dicomot oleh Pak Dahlan ketika tadi di dalam kesaksiannya juga menyitir atau menampilkan atau mencomot ayat-ayat Al-Quran, dan ketika tadi di dalam kesaksiannya oleh Pak Dahlan hanya dibacakan tafsirnya saja, dan disinilah pembuktian
dari Pak Dahlan apakah memang benar-benar bisa membaca atau tidak bisa. Inilah yang menjadi permintaan Pak Cabe. Tetapi inilah jawaban dari Pak Dahlan yang selalu muter-muter ke sana kemari dengan berbagai alasan. Dan kalau ingin tahu lebih lanjut, ingin tahu lebih banyak, maka nanti silahkan untuk japri saja. Nah, bukankah justru kalau banyak orang yang tahu justru membuktikan bahwasanya Anda, Pak Dahlan, memang benar-benar dari pondok pesantren dan memang benar-benar bisa membaca ayat Al-Quran, terutama ayat yang Anda comot tadi. Logikanya begitu, Pak. Because I know somewhere deep down in my heart. Halo Pak Cabe. Saya sempat nggak dengar ya tadi Bapak tadi. Iya, sinyalnya agak putus-putus. Tapi enggak. Sekarang dengar Pak Cabe. Sekarang dengar Pak Cabe. Ya, saya sekarang dengar. Ya. Dengar sekarang. Iya. Lah, statement panjenengan itu tadi kan Pak Cabe katakan, saya suruh sekalian. Dari awal saya kan tidak memancing-mancing ke titik itu, Bapak. Jadi kalau menurut Bapak itu memang baik menurut Bapak, itu kan menurut Bapak keyakinan pada saat ini. Tetapi menurut saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini malah langkah saya lebih maju, Pak, daripada pemikiran Bapak, begitu, Pak. Seandainya saya bisa saya bacakan sekalipun, belum tentu saya merubah pemikiran Bapak, begitu, Pak. Itu, Pak, mohon dimaklumi, Bapak, begitu, Pak. Ya, begini. Jadi agar apa ya? Tidak terkesan Bapak itu apa ya? Memframing sesuatu yang tidak sebenarnya atau memberikan kesaksian yang cuma saja, atau gini, kalau katakanlah bacaan-bacaan itu menjadi suatu sandungan iman pada Bapak, saya cukup memahami. Gini saja, yang tidak berkaitan dengan iman, misalnya tentang nahu kan belajar bahasa tuh, Pak, sama kita belajar dengan grammar bahasa Inggris, kan itu tidak ada hubungannya langsung dengan iman. Bapak mungkin tahu nahu. A few moments later. Halo, Pak. Putus-putus. Begini, Bapak, saya tidak ada maksud untuk saya memframing. Kalau Bapak kepengen membaca, monggo silahkan. Saya katakan, Bapak, di An-Najab. Ya, di S berapa tadi, 53 ya, ayatnya yang ke-45, monggo dibaca, Bapak. Nanti kalau saya memelintir-melintir, nanti saya kalau berkata-kata, ya maaf ya Bapak ya. Nanti pemikiran Bapak sama saya pada saat ini kan jelas beda, Pak. Jelas beda, Pak. Iya. Jadi ini kan asumsi Bapak, saya merasa saya memframing begitu, Pak. Yang mendengar ini kan tidak hanya Bapak, gitu loh, Pak. Iya, justru karena yang mendengar bukan saya terutama Bapak menyampaikan Al-Baqarah tadi tidak sepaham dengan itu. Cuman di sini saya membatasi itu, iman Bapak silahkan. Iman Bapak seperti itu silahkan. Saya punya pemahaman tersendiri tentang ayat itu. Tapi saya tidak ingin bicara ke arah sana. Saya hanya ingin membuktikan juga kepada pemirsa bahwa Bapak pernah mondok pesantren, itu saja, intinya seperti itu. Ya, menurut halo Pak, menurut Bapak kan memang seperti itu. Ya. Halo Pak. Halo, ya. Halo Pak, makanya saya bilang sama Bapak. Halo Pak, saya tidak ada tujuan untuk saya memframing, Pak. Tetapi ini betul-betul saya pertanggungjawabkan. Jikalau ada yang punya pikiran seperti itu, seperti Bapak ini, ada beberapa pun, ada separuh pun ataupun semua, ini pengalaman pribadi saya, Bapak, dan bisa dibuktikan jikalau yang saya sebutkan tadi di dalam kesaksian saya itu memang menyimpang ataupun salah. Monggo silahkan ya untuk bisa japri ke saya. Saya pertanggungjawabkan, Bapak. Begitu. Saya tadi tidak. Ya. Ini kan konsepnya Bapak kan, Bapak konsepnya ini kan saya ini disuruh membaca untuk membuktikan saya di pondok pesantren kan, kira-kira kan seperti itu. Iya. Jikalau saya bacakan pun
saya juga nggak yakin Pak, Bapak itu percaya dengan saya, begitu Pak. Ya, itu. Jadi Bapak nggak usah mempercayakan kepada apa namanya audien atau pendengar atau bapak-bapak yang live pada saat ini, kira-kira seperti itu Pak, begitu. Dan sekali lagi saya pertanggungjawabkan, ya Pak. Saya kalau itu saya masih bisa menerima, mungkin itu bersinggungan dengan iman Bapak yang sekarang. Sekarang begini aja, mungkin apa saja yang Bapak pelajari di pesantren, hanya menyebutkan nama saja, masa itu apa itu mengganggu iman? Apa saja, kitab-kitab apa saja yang sudah Bapak pelajari di pesantren itu? Kalau menurut Bapak itu tidak mengganggu iman, Bapak saya menyebutkan nama salah satu pondok pesantren itu menurut Bapak. Tapi menurut keyakinan saya pada saat ini itu tidak Pak, berbeda dengan pikiran Bapak, begitu Pak. Begitu, tidak, makanya gini loh. Ya. Kitab yang Bapak pelajari, Bapak sudah belajar kitab apa saja gitu loh. Maksud saya di pondok pesantren. Jelas kok Pak, kalau saya kelahiran tahun 70, saya pondok pesantren sekitar 80-an sampai 88 89 apa namanya saya fokus di situ, ya jelas toh Pak, dari Iqra dan seterusnya toh Pak. Pak Dahlan ini mengaku masuk di pondok pesantren mulai tahun 80-an sampai tahun 89. Padahal Iqra sendiri itu terbit atau diciptakan tahun 90. Jadi pengakuan Pak Dahlan ini cuma ngibul. Iqra seterusnya kan Iqra itu Taman Pendidikan Al-Quran anak-anak prasekolah Pak Iqra. Lu saya kan anak-anak, memang anak-anak saya Pak. Loh, saya matur, saya kan lahir tahun 74 75 itu kan saya anak-anak Pak. Tahun 70-an kan memang saya anak-anak. Iya, tapi kalau sampai di pesantren itu sudah tidak Iqra lagi Pak. Lu sampean pripun tuh Pak, itu ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya Bapak. Kalau saya masuk tahun 90-an ya. Ini gini aja, setelah Iqra Bapak belajar apa di pesantren itu kalau tak sebutkan, nanti tak sebutkan lagi atau nanti jangan tanya lagi. Baca. Nahwu, shorof dan sebagainya, tajwid kan begitu Pak. Gitu Pak. Iya. Iya. Makanya sebutkan apa saja yang sudah pelajari di pesantren. Lu jelas tadi tuh Pak, ada nahwu, ada shorof, itu kan sudah naiknya ke SMP itu Pak. Terus saya nggak memframing Pak. Nanti kalau sudah apa namanya sudah masuk di apa namanya sanawiyah kan jelas tuh Pak. Baru ke arahnya universitas apa namanya kitab kuning dan sebagainya Pak. Untuk SMP SMA cara membaca yang benar kan gitu Pak. Ini kan ada tingkat-tingkatan. Ya, nahwu shorof itu kalau bahasa Inggris itu grammar. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan iman orang. Nah, tidak ada gunanya kan menurut Bapak pada saat ini. Tapi pada waktu itu saya ini, iya itu kan menurut Bapak. Justru, Pak, tolong bentar. Ya. Saya katakan itu adalah pelajaran grammar kalau bahasa Inggris, karena bahasa Arab namanya nahwu shorof. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan iman. Itu kan menurut sebentar Pak. Itu kan menurut Bapak. Sebentar Pak. Orang-orang non Islam pun yang di Arab juga mempelajari nahwu dan shorof. Maka tolong berikan contoh sedikit saja tentang misalnya domir itu apa saja domir di dalam. Makanya kan saya kan matur sama Bapak. Yang saya sampaikan itu tadi itu pengetahuan yang saya dapat. Kalau Bapak mau percaya ya monggo silakan, tidak apa-apa. Kalau Bapak belum begitu yakin dan meragukan saya, bisa menghubungi saya, bisa japri saya, kan kira-kira seperti itu Pak. Saya di sini tidak mau mengkaji apa namanya tentang keyakinan lagi, begitu Islam lagi enggak gitu loh Pak. Domir itu yang saya saksikan tadi,
karena Tuhan itu turun kepada saya di saat saya mengalami menurut Bapak itu seperti itu gitu loh Pak. Tidak ukuran orang itu dilawat oleh Tuhan, ukurannya seperti pikiran Bapak gitu loh Pak. Itu kalau menurut saya gitu loh Pak, istihad saya. Makanya tadi kan saya sampaikan istihad saya, dan itu saya malah membuat yakin, saya malah terlalu yakin kepada Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi, yang saya kenal kepada Tuhan Yesus Kristus, ya toh Pak, bahwa Tuhan itu tidak memilih-milih, tidak hanya orang cerdas gak sedikit Pak, orang yang pendidikannya S1, S2, S3 tidak sedikit yang tidak percaya kepada Tuhan, begitu Pak. Orang yang itu loh Pak, itu. Jadi sebenarnya Pak Dahlan itu tinggal menjawab saja. Domir itu adalah kata ganti. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah kelar. Tidak perlu berputar-putar ke sana kemari kayak gangsing. Sedangkan pertanyaan dari Pak Cabe simple, hanya bertanya tentang domir. Sebentar Pak, sebetulnya Bapak 8 tahun di pondok itu jual pentol apa belajar di pesantren Pak? Piro Mas? Orang aku san. Jus. Gak tuku ribut jancuk.